Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kali ini kita akan beri informasi tentang satu bahan pakan, dimana pertanyaan dari teman kita, Mbak, tolong review dong untuk atau tanya ya perbedaan antara mata lele dan juga azula. Nah, di sini Catur Unggas memberi informasi pakai media gambar, dan juga nanti saya buatkan video kandungannya apa, karena di Catur Unggas juga pernah budidaya untuk azula ya, jadi bukan mata lele tapi azula di video-video sebelumnya. Nah, itu untuk azula itu lebih besar ya untuk size-nya. Dan lebih lengkapnya kita akan bahas. Sebelum kita bahas, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like, dan juga tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Unggas channel. Untuk warnanya, indukannya kotor ya teman-teman, nggak apa-apa, karena ini kan tadi habis mandi ya, jadi kita akan bahas pakan. Dan sebelum kita bahas pakan ya, kita buatkan video untuk teman-teman yang bertanya dulu, karena mungkin next kedepannya kita akan review untuk penetasan, karena ini udah mau netas juga teman-teman ya. Syukur alhamdulillah. Kenapa Catur Unggas sudah bisa prediksi sebelum netas, karena saya teropong terus ya. Dan untuk angsanya kemarin juga udah saya prediksi 4 ekor yang akan netas, dan yang satu itu mati kecolongan karena semut ya. Oke, kita akan bahas tentang pertanyaan dari teman kita, di mana untuk azula ini pernah saya budidayakan, tapi menurut Catur Unggas untuk azula sendiri itu membutuhkan lahan sendiri untuk mengembangkan pakan tersebut. Walaupun memang untuk pakan azula ini sangat bagus untuk nutrisinya, di mana kandungan protein juga bagus untuk indukan ataupun entok teman-teman. Kalau teman-teman memiliki azula yang cukup banyak, itu dengan dedak aja udah bagus untuk nutrisinya. Nah, untuk azula sendiri untuk size-nya lebih besar, dan nanti kita akan berikan informasi tentang kandungan antara kedua bahan ini ya, antara mata lele dan juga azula. Untuk mata lele sendiri itu untuk size-nya lebih kecil, dia condong lebih seperti lumut ya, teman-teman bisa lihat. Jadi lebih kecil untuk size-nya ya. Kalau teman-teman belum paham, itu kalau teman-teman lihat seperti lumut, itulah azula. Nah, ini media gambar yang Catur Unggas terapkan. Kalau di Catur Unggas untuk mata lele sendiri memang belum pernah untuk budidaya ataupun mencoba, tapi kalau untuk azula sudah saya coba teman-teman. Dan memang untuk pupuknya sendiri itu memang harus dari yang bagus itu adalah air sisa untuk budidaya ikan ya. Karena udah saya terapkan waktu saya pakai kolam terpal dengan air biasa, dan juga pemberian pupuk organik atau pupuk bukan organik teman-teman, pupuk pembelian itu loh ya, itu malah kurang bagus untuk perkembangan. Nah, sedangkan yang azula ditebar di kolam yang tempat sisa pembesaran lele itu lebih pesat untuk perkembangannya. Jadi kalau teman-teman memiliki, mungkin ada satu tanah di tempat teman-teman tergenang air, nah teman-teman kasih aja untuk pupuk kandang ya, pupuk kandang yang udah jadi kompos ya. Itu nanti bisa ditebarkan di situ dan bisa berkembang untuk azula. Terus kalau teman-teman menanyakan lagi lebih efektif mana untuk budidaya entok ini, kalau menurut saya teman-teman bisa mengembangkan teknik budidaya azula kalau teman-teman memiliki lahan yang dimana itu banyak genangan air ya. Kalau genangan air yang mungkin tidak terpakai
itu bisa dimanfaatkan untuk budidaya azula untuk pakan gratis entok, teman-teman. Tapi kalau untuk lahan sih teman-teman, di catur unggas itu kalau lahannya itu bisa digunakan untuk perkembangan ternak, itu saya pilih untuk mengembangkan ternak ya, karena azula sendiri memang harus membutuhkan lahan tersendiri. Itu menurut catur unggas kekurangannya ya, dibandingkan kalau kita dapat limbah dari luar seperti dari pasar ataupun dari kebun, itu beda lagi ya. Jadi harus menggunakan lahan khusus untuk azula ini. Untuk mata lele juga seperti itu, teman-teman. Jadi kita akan lihat untuk kedua kedua tumbuhan ini ya. Jadi kandungannya apa saja. Jadi kita lihat dulu, teman-teman. Daun mata lele lemna berpotensi untuk digunakan sebagai bahan baku pelet herbal dan mempunyai kandungan nutrin yang baik, meliputi dalam berat kering 10-25% protein, 10-15% mineral, dan 7-10% asam amino. Tumbuhan Azolla microphylla memiliki kandungan protein kasar yang cukup tinggi, yaitu sekitar 23-30%. Serta memiliki kandungan lignin yang rendah sehingga mudah dicerna oleh ternak. Oleh karena itu, tumbuhan Azolla cocok untuk dimanfaatkan sebagai campuran pakan ternak, khususnya itik, ayam. Dan itu tadi untuk kandungan dari kedua pakan ya, dimana untuk size-nya juga lebih besar Azolla microphylla. Jadi Azolla itu sebenarnya banyak untuk jenisnya. Cuman untuk yang kecil itu Azolla juga lemna. Kalau yang besar ini yang catur unggas budidayakan itu Azolla microphylla, dan proteinnya cukup tinggi dan sangat cocok untuk pemberian pakan ke entok unggas ya. Karena kalau untuk lemna atau mata lele itu biasanya diberikan ke ikan ya, jadi untuk pakan ikan karena size-nya sendiri kecil. Terus kandungan proteinnya juga lebih bagus Azolla microphylla. Jadi Azolla microphylla ya teman-teman, karena Azolla sendiri itu ternyata banyak sekali untuk jenis-jenisnya. Yang efektif untuk pakan yang biasa dipakai untuk peternak itu adalah Azolla microphylla, teman-teman. Dan ini untuk budidaya Azolla di kolam bekas ikan itu lebih subur dibandingkan dengan kolam terpal yang kita setting sendiri. Itu pernah juga catur rilis dulunya ya. Jadi cukup jelas. Untuk teman-teman yang mungkin masih belum paham juga bisa langsung komentar di kolom komentar ya. Oke teman-teman, mungkin itu tadi untuk informasi, sedikit informasi jawaban dari teman kita untuk mata lele versus Azolla ya. Jadi teman-teman kalau mau pilih yang mana monggo silahkan ya, bisa diterapkan juga kalau teman-teman memiliki lahan yang cukup luas. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini dan semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo dan juga telur fertil entok jumbo bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas, dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.